Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, ibu bapa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam saat teduh pada pagi hari ini, edisi Jumat 7 Mei 2021. Firman Tuhan kita akan baca Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 48. Mari bersama kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat kepada Tuhan pada pagi ini. Engkau berkenan atas kehidupan kami, membimbing dan menyertai langkah-langkah hidup kami. Sehingga kami boleh dikaruniakan hari baru, kami boleh dituntun Tuhan memasuki hari baru. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Pagi ini kami mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Allah dan dapat melakukannya dalam hidup ini. Bapa di sorga, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 48. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin firman Tuhan. Allah mengasihi semua orang. Puang umpakaborok mintu tahu tema renungan kita. Sahabat terkasih Kristus, perbedaan kadangkala membuat seseorang atau sekelompok orang sulit menerima orang lain. Karena perbedaan dianggap sebagai hal yang dapat mengganggu, bahkan hal yang tidak bisa disatukan. Namun pada sisi lain, ada yang memahami bahwa perbedaan akan membuat hal semakin indah jika kita bisa hidup saling menerima dalam perbedaan. Cornelius adalah seorang non-Yahudi, sedangkan Petrus adalah orang Yahudi. Ada larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan non-Yahudi. Namun Petrus menyadari bahwa semua orang sama di hadapan Allah.
Perkataan Petrus kepada Kornelius dengan tegas menyatakan bahwa Allah berkenan atas setiap orang dari bangsa manapun yang datang kepadanya dengan tulus. Perkenan Allah atas semua orang terletak dalam diri Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia mengerjakan keselamatan agar manusia berkenan kepada Allah. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, Yesus telah menyediakan jalan keselamatan untuk semua orang, untuk semua bangsa yang percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Petrus menerima Kornelius sebagai orang yang dikasihi Allah, dan Petrus menyadari bahwa panggilannya mengikut Yesus adalah untuk memberitakan keselamatan itu. Sahabat terkasih Kristus, Allah mengasihi semua orang. Ia tidak memandang dari mana kita berasal, bagaimana kehidupan kita, dan karena hal itu maka hendaknya kita merespon kasih Allah dengan mengasihi semua orang tanpa membedakan siapa orang itu. Sebab semua orang berharga di mata Tuhan. Tetaplah saling menghargai satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami melalui firman-Mu saat ini. Biarlah pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami meyakini bahwa Allah kami adalah Allah yang penuh kasih kepada semua orang. Dan biarlah dengan menikmati kasih Allah itu, kami juga nyatakan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan siapa orang itu. Karena mereka adalah saudara kami, mereka adalah sahabat-sahabat kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk perjalanan hidup kami hari ini, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas. Mampukan kami bekerja di rumah, bekerja di luar rumah. Berkati seluruh keluarga kami, seluruh anak-anak kami, saudara-saudara kami dalam berjuang bangku sekolah, bangku kuliah, mencari kerja hari ini. Berkati dan mereka selalu menikmati tuntunan kasih Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu, menikmati sukacita ulang tahun hari ini, menikmati kesyukuran karena keberhasilan usaha pekerjaan dan pendidikan, juga sembuh dari penyakit. Dan bila pengucapan syukur menjadi hormat dan kemuliaan Allah. Yang berduka Tuhan hiburkan. Dalam masa tua orang tua kami kuatkan. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan dan tekanan-tekanan berat, Tuhan hadir menopang mereka. Berkatilah pelayanan-pelayanan seluruh garda terdepan hari ini dalam mengatasi wabah COVID-19, dalam pelaksanaan vaksin, dalam melayani saudara-saudara kami yang sakit dan yang juga terpapar COVID-19. Berkati semua TNI Polri dalam mengamankan bangsa dan negara ini. Berkati pemerintah kami dalam menjalankan program-program dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Negara kami tetap dalam kondisi aman, kondisi tenteram menuju ke kesejahteraan. Bapa di sorga, ini syukur dan doa kami persembahkan padamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.